وأعزنه وحزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في كل ساعة وتجودوا فإن خير زاد التقوى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر ولله الحمد. Hadirin kaum muslimin Blok U rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini di tengah situasi yang belum menggembirakan, di tengah pandemi COVID-19, umat Islam sebisa-bisanya menyelenggarakan sholat Id di tempat yang serba terbatas, tidak seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya. Hari ini pula umat Islam di Tanah Suci melaksanakan rukun iman yang kelima dengan berbagai keterbatasan. Tapi itu semua tidak boleh menghalangi kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, momen yang kita peringati pada pagi hari ini adalah momentum bersejarah yang barangkali jika itu terjadi pada saat ini, semua kita akan kompak mengatakan ini dilakukan oleh orang-orang yang koplak, oleh orang-orang yang gila. Bagaimana mungkin seseorang yang lama mendambakan anak, dan ketika anak itu sudah dilahirkan dan tumbuh besar, kemudian tampak lucu dan menggemaskan, tetapi kemudian Allah memerintahkan sang ayah untuk menyembelih putranya melalui jalan mimpi 3 malam berturut-turut, dan direkam di dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fi manami anni adbauka fandur madza tara qala ya abati af'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan tatkala anak itu mulai tumbuh besar bisa bersama dengan ayahnya, berkata sang ayah, ya bunayya inni ara fi manami anni adbauka fandur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku melihat di dalam mimpiku, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelih dirimu, maka pertimbangkan bagaimana ini menurutmu. Qala ya abati af'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan ternyata apa jawaban yang diperoleh oleh sang ayah dari putra tercintanya? Berkata Ismail, wahai ayahanda, kerjakan apa diperintahkan oleh Allah kepadamu, niscaya aku akan patuh dan insya Allah aku akan menjadi
bagian dari orang-orang yang bersabar. Hadirin rahimakumullah, sungguh peristiwa yang tidak masuk akal, peristiwa yang tidak bisa dinalar. Tapi inilah ujian yang diterima oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Setelah momen ini, proses pun tidak berlangsung lancar. Tatkala hendak pergi di tempat jauh melakukan penyembelihan, datang iblis menggoda Ibu Siti Hajar. Tegakah engkau wahai ibu melihat perilaku sang ayah yang hendak menyembelih putra tercintanya? Tetapi jawaban sang ibu pun tidak kalah dahsyatnya. Dan marahlah sang ibu dan kemudian melempar iblis ini. Dan inilah yang kemudian diabadikan menjadi melempar jumroh di tanah suci. Dan tatkala Ananda Ismail sampai di tempat jauh dan kemudian dibaringkan, hati sang ayah tetap bergetar. Bagaimana mungkin seorang anak yang dibesarkan, yang tatkala kecil, tatkala bayi, ditinggal berdua sang bayi dengan sang ibu, sehingga kemudian kebingungan lari ke sana kemari, dan itu diabadikan menjadi kegiatan yang kita kenal dengan sa'i. Bergetar hati sang ayah tatkala pedang sudah ditaruh di leher sang anak, berdegup kencang. Apakah ini harus kuteruskan? Apakah ini harus kuteruskan? Apakah ini harus kuteruskan? Akan kulakukan kepada buah hatiku sendiri. Tapi kemudian keteguhan Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengangkat pedangnya, dan karena kehendak Allah lah kemudian Nabiullah Ibrahim diganti dengan seekor domba. Dan itulah yang kita jalani, kita laksanakan bagi orang-orang yang mampu hingga hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, kurban berasal dari kata qaruba yaqrubu kurban wa kurbanan, yang bermakna mendekati, menghampiri. Maka sesungguhnya Idul Kurban bermakna kembali mendekati Sang Khalik, Sang Pencipta, dengan cara melakukan penyembelihan. Jadi poin terpenting ketika kita beribadah kurban adalah niat yang ikhlas hati kita, karena pada dasarnya bukanlah darah yang muncrat dari seekor kambing maupun seekor sapi atau seekor onta yang sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tetapi niat ikhlas kita sebagaimana direkam di dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, agar kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimahullah, satu hal lagi, Idul Adha hari ini jatuh pada hari Jumat. Sebagian kita bertanya, apakah perlu saya menghadiri sholat Jumat? Terhadap pertanyaan ini perlu saya sampaikan secara ringkas. Ada 3 pendapat ulama mensikapi hadis-hadis yang telah ada. Yang pertama, sholat Jumat wajib, tidak bisa digugurkan dengan sholat Idul Adha yang sifatnya sunnah. Ini adalah pandangan
dari mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Yang kedua, sholat Jumat gugur. Ini adalah pandangan dari mazhab Syafi'i. Mengapa gugur? Karena di dalam riwayatnya, orang-orang yang melakukan sholat id adalah orang-orang desa ke kota, sehingga memerlukan perjalanan yang lama. Ketika selesai sholat id dan kembali ke desa dan kembali lagi untuk sholat Jumat. Yang ketiga, sholat Jumat gugur bagi jamaah, tetapi harus dilaksanakan bagi imam. Inilah hadirin terkait dengan jatuhnya Idul Adha yang bertepatan dengan hari Jumat. Nah, terkait dengan sholat Jumat dan musim pandemi COVID-19 ini, saya mempunyai pandangan yang nanti barangkali perlu dipertimbangkan oleh takmir. Karena nyatanya warga kita masih tetap ada yang mendatangi sholat Jumat di tempat yang cukup jauh. Ada baiknya musola kita hidupkan untuk menyelenggarakan sholat Jumat khusus di musim COVID-19 ini, dengan jamaah yang juga khusus dari Blok U. Karena kita tahu kalau jamaahnya khusus, kita relatif tahu bahwa warga kita aman-aman saja, tidak ada yang berstatus OTG dan lain-lain. Ini untuk menyikapi sebagian warga yang pergi ke tempat jauh, sehingga kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak kenal, sehingga potensi tertular COVID itu cukup besar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, hadirin rahimakumullah, corona bukanlah kehendak kita. Corona adalah ketetapannya juga. Corona hinggap di seluruh bagian di muka bumi. Bahkan negara semaju dan secanggih Jepang yang selama ini dikabarkan aman-aman saja, relatif aman-aman saja. Berita terakhir, masyarakat di sekitar Tokyo menolak orang-orang Tokyo untuk hadir di wilayah-wilayah mereka karena Tokyo berstatus seperti halnya kota kita, merah hitam. Itu kota yang atau negara yang sangat maju. Itulah sebabnya kita tidak patut menyesali dengan apa yang terjadi ini, tetapi jadikanlah itu momen bagi kita untuk menempa kesabaran, untuk mendekatkan kita dengan putra-putri kita yang selama ini terbengkalai dengan berbagai kesibukan kita, sehingga dengan demikian kita bisa lebih dekat dengan keluarga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya hadirin rahimakumullah, marilah kita tundukkan hati kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat agar di dalam menjalani situasi yang cukup mencekam ini, kita masih diberi lindungan, kita masih diberi rahmat, kita diberi keselamatan, kita terhindar dari penularan penyakit yang cukup mencekam, yaitu COVID-19. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika wa ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghufirud dunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.